Halo guys, selamat malam. Jadi sebelum kita mulai video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan like. Dan juga jangan lupa share video ini agar video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi malam ini kita akan membahas pertanyaan dari subscriber banyak sekali. Awalnya dia bertanya soal kenapa motornya berebut. Biasanya masalahnya yaitu mesinnya atau silindernya baret. Kenapa baret? Karena adanya pergeseran di dalam ruang bakar, pergeseran antara ring piston 1 dan ring piston 2 sehingga menyebabkan dinding dari silinder tersebut baret. Contohnya seperti ini gambarnya. Jadi kenapa bisa baret seperti ini? Karena yaitu tadi akibat mungkin telat ganti oli atau bagaimana sampai terjadi pergeseran yang sangat kuat di situ. Biasanya karena lupa ganti oli sih, jadi makanya begitu. Jadi solusi yang ditawarkan dari pemilik bengkel adalah pergi ke tukang bobot. Jadi ke tukang bobot itu sebenarnya dia cuma menambah besaran dari dinding silindernya itu. Jadi dinding silinder standar Jupiter satuan itu 50, mungkin akan diperlebar menjadi 51 agar baretnya hilang. Padahal sebenarnya solusi itu tidak terlalu bagus. Kenapa? Karena itu berarti kita menambah jumlah besaran ruang pada ruang bakar. Makanya kenapa bisa ada masalah berebut, karena ECU membaca dia harus menyemprotkan bensin ke ruang bakar sebanyak 9,3 berbanding 1. Itu adalah jumlah yang harus disemprotkan. Tetapi karena bertambahnya besaran pada silinder, maka terjadilah berebut karena ketidakmampuan mesin untuk menyala pada saat dinyalakan. Terus masalah yang kedua adalah banyak orang tidak menyadari bahwa ketika mengganti pengen bore up atau mengganti piston dengan ukuran yang lebih besar, mengganti piston, dinding silinder, kedua cam terus pelatuk, mereka tidak memperhitungkan matang-matang. Mereka tidak menghitung kira-kira apa yang harus diganti. Jadi tidak sembarang diganti pada saat ingin bore up. Bore up itu banyak macamnya. Jadi kepengen bore up di berapa cc. Misal motor kita kan 115 cc. Jadi mau di bore up sampai di mana? Sampai 125 cc atau 130 cc atau 150 cc. Jadi semua itu komponennya itu harus diperhitungkan matang-matang. Jadi apa-apa saja yang diperhitungkan, mari kita simak. Jadi yang pertama kita mesti perhitungkan yaitu satu, mengganti noken as atau cam. Biasanya motor bore up punya akselerasi atau torsi yang besar di putaran mesin bawah atau menengah. Tapi ketika memasuki putaran mesin bagian atas justru loyo atau kehilangan tenaga. Nah, itu pentingnya menyesuaikan noken as buat menunjang bore up motor kamu. Camshaft atau noken as itu menyelaraskan antara akselerasi dengan top speed, sehingga bukaan klep menunjang debit bensin yang masuk ke ruang bakar. Itu satu. Yang kedua adalah mengganti klep in dan klep out. Yang seperti yang kita tahu di Jupiter satuan itu, klep standar klep in itu atau klep masuk itu adalah 26 mm. Sedangkan klep standar yang out atau keluar ke knalpot itu 22 mm. Nah, jika ingin mengganti ke 130 cc, kita harus menaikkan klepnya. Misalkan standar klep in kita naikkan dari 26 ke 27. Terus ke klep standar out kita naikkan dari 22 ke 23. Cuma naik 1 mm. Mengapa ukuran klep in lebih besar dari klep X? Pasti banyak yang bertanya, kenapa ukuran klep pada
pada kop itu lebih besar klep in daripada klep out lebih kecil, karena bahan bakar masuk harus lebih besar daripada nanti pas buangan ke knalpot. Jadi klep X harus lebih kecil. Terus untuk sudut pengapian saya rasa nggak perlu. Untuk sudut pengapian saya rasa nggak perlu untuk geser pengapian, karena jarak cuma sedikit saja. Maksudnya jaraknya cuma 1. Kecuali jaraknya sudah 3, harus kita geser sudut pengapian sedikit. Terus perhitungkan juga jarak klep in dan klep X, jangan terlalu dekat juga. Cukup 3,5 mm biar aman saat buka tutup klep atau perpindahan atau overklep. Jadi klep in dan X itu kan maju mundur. Jadi ini misalkan X in begini, jadi jaraknya tuh 3,5 mm saja. Biar pada saat perpindahan kan mereka kan ganti-gantian pada saat terjadi 4 langkah. Jadi biar in dan X itu tidak bertabrakan. Terus yang ketiga adalah kita harus porting klep in dan out juga. Tadi kan kita sudah membahas klep standar itu 26 untuk yang masuk. Jadi kita mau besarkan sedikit ke 27. Jadi kita porting sedikit di bagian kopnya. Jadi klep di bagian masuk itu yang tempat masuknya yang ini, saya nanti gambarnya di sini. Kita agak lebarkan sedikit, kita ke tukang bubut lagi, kita porting atau digurinda lah, digurinda pakai obeng-obeng kecil gitu. Terus klep out juga kita gurinda juga. Terus yang keempat adalah keempat adalah kita harus mengganti per klepnya juga. Minimal kita mengganti per klep BRT. Tapi kalau misal teman-teman punya rekomendasi per klep yang lain, kalian bisa pakai. Untuk diameternya ukurannya 3,11 mm. Untuk tingginya per klep ini untuk 33,54 mm. Dan untuk lebar ininya 21,80 mm. Nah yang kelima, tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Ganti juga rocker arm atau plato klep dengan bundaran atau bandul yang lebih kecil. Soalnya kalau yang kecil putaran dengan cam yang besar harus menyesuaikan dari cam tersebut. Makanya kita harus pakai yang bundaran dari putaran klep tadi yang lebih kecil, karena bandul dari bundaran klep yang standar itu lebih besar sedikit, lebih besar banyak sih. Ini dia contohnya gambarnya. Dan sedangkan yang klep yang harus kita gunakan itu bandulnya agak kecil. Ini dia contoh gambarnya, dia punya BRT. Kemudian kita masuk yang ke-6 ya, atau ke-5, mungkin ke-6. Kita berikutnya adalah ganti piston. Untuk piston yang standar Jupiter Saturn kan pakai 50,0 mm, dan kita harus ganti ke BRT yang ukuran 53,4 mm. Nah lihat ini perbedaannya. Nanti di video saya bisa edit agar gambarnya masuk. Ini yang BRT, lihat BRT dia coakan untuk klepnya agak mendalam sedikit, sementara lihat standarnya. Ini standarnya dia agak tidak terlalu masuk ke dalam. Terus untuk di BRT dia coakannya agak tinggi sedikit, sementara yang di forget piston itu yang standar itu datar dia. Terus yang berikutnya yang keberapa lagi? Ke-7 ya. Ganti silinder block atau biasa orang bilang boring. Jadi yang standar itu ukurannya 50, boring standar yang 50 kali 57,9 mm. Sedangkan BRT punya 53,40 mm.
Ini juga bisa dipakai di Mio J. Dengan rasio kompresi pada silinder ini biasanya standar 9,3 dibanding 1, tapi kalau untuk di silinder BRT ini kita belum lihat dulu, kita belum hitung baik-baik. Terus yang berikutnya adalah yang ke-8 ya. Jangan pakai ECU standar, karena kebanyakan teman-teman itu biasanya habis bobot itu mereka tidak ganti mereka tidak ganti ECU, mereka tetap pakai ECU standar. Ya pasti berebet lah, karena ECU standar itu kan dia menyemprotkan bahan bakar dalam jumlah yang distandarkan dari pabrikan. Maka dari itu kita harus mengganti ECU standar. Minimal kita ganti Juken 5 Turbo. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat Juken 5 Turbo. Ini gambarnya. Nanti ada pada saat saya edit ada gambarnya di atas nih. Jika kondisi ruang bakar sudah besar, maka yang dibutuhkan adalah debit bensin yang besar juga. Maka jika sudah bore up, jangan lupa untuk ganti ECU standar. Biar maksimal dan debit bensin yang masuk juga besar, jangan lupa ganti ECU. Karena siapa tahu juga toh, kalau manipulator itu bekerja maksimal, mending ganti ECU sekalian juga. Kalau itu, karena suplai bahan bakar juga harus lebih banyak. Ketika mesin sudah di bore up, maka pasokan bahan bakar pun jadi harus lebih banyak, karena biasanya setelah bore up, spuyer atau injektor pun akan diganti. Jadi setelah bore up biasanya kita harus juga mengganti injektor. Tapi kalau misal kita bisa men-setting Juken 5 tadi atau ECU dengan men-settingnya agar dia memerintahkan injektor menyemprotkan si injektor bahan bakar yang lebih banyak, maka kita nggak perlu ganti injektor. Tapi kalau memang perlu, ganti injektor saja yang lebih semprotannya lebih bagus. Karena jika dipaksakan menggunakan injektor atau setelan injektor standar, maka mesin jadi mudah overheat lantaran campuran bakar terlalu kering. Jadi dalam mesin itu kalau bahan bakar terlalu kering, biasanya itu overheat atau mesin kelebihan panas atau kepanasan. Pernah kan kalian menemukan mesin mati tiba-tiba karena kelebihan panas di mesinnya? Namun begitu, jika bore up-nya tidak terlalu ekstrim, ya tidak harus ganti injektor juga. Cukup dengan memperbesar debit bensin melalui ECU racingnya tadi yang Juken 5 Turbo. Ya, tapi jika cara itu dirasa mahal atau tidak sesuai dengan kantong kamu bisa membawanya ke bengkel resmi untuk merubah setting CO menggunakan scanner. Atau biasanya mereka punya alatnya sih. Kan biasa itu kalau teman-teman banyak bilang kan, saya mau kasih gede atau setting CO. Nah itu biasanya CO-nya. Oke, yang berikutnya lagi adalah yang berikutnya yang ke berapa lagi ya? Ke-9. Ini yang paling perlu, yaitu menghitung rasio kompresi. Rasio kompresi sendiri adalah perbandingan antara volume total silinder dibagi volume ruang bakar. Mungkin gambarnya seperti ini, rumusnya juga ada seperti ini. Seperti contoh mesin Jupiter Z1 kan rasio kompresinya 9,3 banding 1. Kemudian kita buat contoh perhitungannya juga. Nanti kita hitung sendiri bagaimana. Rumusnya adalah di SMK itu biasanya diajar rumus untuk menghitung di volume silinder itu adalah PI X dalam kurung R kali T ya. Lalu setelah mendapatkan hasilnya, jangan lupa dibagi 1000. Nah yang terakhir adalah yang 10 yang terakhir, ketika mesin sudah selesai di bore up, maka kapasitas silinder menjadi lebih besar juga. Dengan begitu pasokan udara dan bahan bakar pun harus lebih banyak. Karena itulah banyak teman-teman juga setelah melakukan bore up
maka filter udara bawaan pabrikan dicopot juga. Tapi sebenarnya itu tidak bagus karena menurut pengamatan saya pencopotan filter udara bawaan pabrikan berakibat kurang bersihnya udara yang masuk ke ruang bakar, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan keosan dini pada piston. Karena kalau kita buka saringan udaranya, pasir bisa masuk, air bisa masuk, dan juga mungkin debu-debu kecil yang bisa masuk. Makanya setelah borap kita ganti saja saringan udara standar kita dengan yang aftermarket atau apa ya dibilang variasi lah. Yang kandungannya itu lebih bahan dari apa namanya itu jadi bahan dari saringan udaranya itu teksturnya lebih bagus dan lebih halus. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja. Mungkin ada yang saya kelupaan karena satu lagi, kalau misal aki kalian tidak mampu memberikan listrik yang bagus, kalian bisa menambahkan power aki agar power aki tersebut bisa mendongkrak listrik pada injektor. Akibatnya nanti injektor bisa memperolehkan bahan bakar ke ruang bakar dengan maksimal. Makanya perlu dibuatkan power atau dibelikan power aki. Mungkin bahasa bengkel yang lain ada namanya power aki tersebut. Terus yang terakhir, setelah bore up itu, jangan lupa juga kalian harus periksa baik-baik. Jangan sampai klepnya kalian lupa untuk di timing. Karena biasanya kebanyakan orang itu kendalanya itu rantainya lompat karena kegagalan pada setting timing. Makanya perlu dilakukan penyetelan klep yang baik dan benar juga. Terus jangan lupa bawa ke bengkel juga karena perlu di scanner. Di scanner banyak, mulai dari volume bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor, putaran mesin, RPM-nya perlu disetting juga, pokoknya banyak. Kalian kalau misal ragu-ragu bisa cari orang yang berpengalaman. Biasanya orang berpengalaman itu yang sudah biasa dengan setting-setting seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe.